A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mukmin dan mukminah dan beriman yang saya cintai. Di sini bertemu dengan Fikra Aldiwinata dari SMK Telkom 2 Medan. Panggil aja Fikra ya, lebih menarik untuk dipanggil dan udah pasaran di sekitar Fikra. Dan selamat datang di podcast persiapan menjadi muslim dan muslimat berkualitas dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, saat ini sudah mendekati bulan suci Ramadan ya. Sebagaimana kita muslim dan muslimat yang beriman sudah patut senang atas kedatangan bulan suci ini. Sudah beberapa hari lagi nih bisa masukin bulan Ramadan. Maka kali ini Fikra sangat bangga untuk membagikan cara dan menghindari dari godaan nafsu dan syahwat di bulan suci Ramadan. Kesempatan kali ini Fikra akan membagikan cara-caranya. Oke, sobat muslim dan muslimat, bulan suci Ramadan, bulan di mana umat muslim turut bergembira dan bersukacita atas kedatangannya. Persiapan demi persiapan sudah dilakukan. Muslim dan muslimat seluruh Indonesia nih, Fikra mau tanya, apakah sudah persiapan atas kedatangan Ramadan penuh berkah ini? Banyak tantangan loh yang harus dilewati, seperti menahan hak marah, menahan hawa nafsu, menahan lapar, dan minum dari pagi hingga petang, dan tak luput bersunnah di pagi hari untuk beraktivitas secukupnya. Fikra juga pengen banget nih saling berbagi cerita sama mukmin dan mukminat pada pagi hari ini. Di bulan ini kita sudah bisa ngerasain bersama agar mukmin dan mukminat bisa menanti bulan penuh berkah ini. Karena tahun lalu pandemi yang melanda seluruh penjuru dunia, termasuk umat muslim, tidak bisa merasakan kehangatan kebersamaan pada tahun lalu di bulan suci Ramadan. Dan pada tahun inilah umat muslim bisa merasakan kehangatan satu sama lain. Dan maka karena itulah mukmin dan mukminat yang beriman ini, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kenikmatan dan kesehatan pada detik ini dan sampai saat ini. Mukmin dan mukminat seluruh Indonesia sehat semua kan? Pasti sehat dong. Harus semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Pada kesempatan ini Fikra gak sabar banget untuk bagiin bagaimana cara menghindari godaan nafsu dan syahwat pada bulan suci Ramadan. Pasti mukmin dan mukminat tahu dong surah apa yang mewajibkan berpuasa Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa Ramadan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di surah ini sobat muslim dan muslimat yang beriman sudah tahu bahwa puasa itu adalah satu kewajiban bagi umat muslim. Mukmin dan mukminat jangan sekali-kali untuk diam-diam batalin puasa cuma hanya satu makanan enak. Nah, mukmin dan mukminat malah goyah melihat satu cuil makanan. Ada beberapa juga nih yang harus mukmin dan mukminat yang harus diketahui saat berpuasa Ramadan. Nanti bukan hanya menahan rasa lapar dan haus saja, tapi menahan penglihatan, pendengaran, dan amarah. Karena itu juga adalah hawa nafsu. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah dalam melakukan ketaatan pada Allah, maka Allah akan menjauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Al-Bukhari nomor 2840. Itu saja sudah satu hari, apalagi 30 hari. Berarti kalau ditotalin 2100 tahun. Wah, itu bagi orang umat muslim itu sudah bangga dan senang sekali kalau sudah mendapatkan tiket masuk surga di bulan puasa Ramadan ini. Wow, hebat sekali ya. Nah, mukmin dan mukminat bayangin deh jikalau sudah full 30 hari puasa, kita udah dapat banyak hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dibuka lembaran baru, pahala di recharge dari nol, dosa juga dihapus, gak bisa dihitung deh. Fikra juga ada pengalaman bagaimana puasa saat dulu di pesantren, dimana kalau kita puasa nih satu hari itu wajib ada murojaah, membaca Al-Quran 2 halaman dalam satu hari. Nah, ini adalah salah satu manfaat di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran. Apabila kita sudah membaca Al-Quran dalam satu hari 2 lembar, kita udah dapat banyak pahala di dalam Al-Quran itu, dan kita sudah bisa mendapatkan aktivitas yang bermanfaat di bulan suci Ramadan.
Nah, jikalau kita sudah mendapatkan aktivitas yang bermanfaat dan sudah masuk bulan puasa, berbuka puasa, pasti akan senang sekali kalau misalnya kita sudah membaca Al-Quran. Adem ayem deh. Dan Al-Quran di dalam hadis juga banyak manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat untuk penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Tulis biar sobat muslim dan muslimat tahu apa sih isi-isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Selain itu, dalam surat Ar-Raddu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca Al-Quran. Dan ingatlah, hanya membaca Al-Quran hati menjadi tentram. Itu 2 kali dibilang sama Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan umat muslim semuanya nih. Jadi bagi sobat muslim dan muslimat yang sedang memiliki penyakit baik fisik maupun penyakit hati, sobat muslim bisa menemukan obat dan manfaatnya. Membaca Al-Quran, itulah manfaat yang paling mulia. Nah, sobat muslim dan muslimat nih, juga salah satu cara menghindari dari godaan nafsu dan syahwat di bulan suci Ramadan yaitu baca Al-Quran. Udah adem ayem siap membaca dan bisa merasakan pahala yang berlimpah. Sobat muslim dan muslimat, kan zaman dah makin maju, aktivitas banyak yang baru. Nah, pasti puasa kan juga gabut. Itu kata-kata orang muda. Dimana gabut itu bisa berujuk jadi terbengong, nggak tahu mau ngapain. Jadi ada istilah dimana zaman-zaman sekarang nih, zaman-zaman milenial tuh bilangnya ngabuburit. Nah, biasanya ngabuburit ini jadi positive vibes di bulan suci ini, semacam nunggu berbuka lah, seperti keliling-keliling komplek, berbagi takjil, membeli takjil, ya root on the Ramadan lah kalau misalnya dibilang. Nah, tapi malah jadi negatif vibes kalau misalnya sobat muslim dan muslimat nggak buat ngabuburit ini jadi lebih baik, tapi malah ke warteg untuk mencari makanan yang udah lapar di perut sobat muslim dan muslimat. Jangan ngurang-ngurangi pahala dan nambah-nambahin dosa, tapi nyarilah pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Jadi seorang sobat muslim dan muslimat lebih baik. Nah, maka karena itulah kita sebagai umat muslim harus tahu di mana bulan suci ini kita bisa dapetin manfaat-manfaat lebih banyak. Nah, udah lewat nih Fikra, udah enak banget bisa ngasih tahu kepada sobat muslim muslimat cara-cara untuk menghindari godaan nafsu. Jadi Fikra udah sampai sini aja deh untuk bisa bagiin. Tapi ada kelanjutannya nanti kalau misalnya Fikra bisa dikasih waktu, hidayah dan kenikmatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bagiin cara-cara yang lain. Dan apabila kita ada kata-kata yang salah kepada sobat muslim dan muslimat, mohon dimaafkan karena kita juga manusia biasa yang punya khilaf dan dosa. Karena itu sampai jumpa kembali di podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.